Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Sudah siapkah kalian mengikuti materi kali ini? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kakak mau tanya, kalian semua siapa yang pernah mencari informasi di televisi, internet, dan lain sebagainya? Ya, tentunya kalian semua sudah pernah bukan mencari informasi? Nah, di sini kakak mau memberitahu salah satu cara agar kita mendapatkan informasi, yakni dengan cara wawancara. Nah, pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas materi tentang wawancara. Jadi, di sini kakak mau bertanya kepada kalian semua. Apa sih itu wawancara? Nah, kakak jelaskan ya. Wawancara adalah salah satu cara agar kita mendapatkan data atau informasi yang kita lakukan dengan cara bertanya jawab langsung kepada narasumber. Nah, jadi dengan pengertian yang kakak berikan, dapat disimpulkan dong apa itu tujuan dari wawancara. Nah, tujuan dari wawancara itu sendiri adalah mencari data atau informasi yang akurat dari seorang narasumber. Nah, Kak, kok saya belum pernah dengar apa itu narasumber? Nah, di sini Kakak juga akan jelaskan, narasumber adalah orang yang dimintai informasi. Nah, kalau begitu orang yang meminta informasi apa namanya, Kak? Nah, kalau orang yang meminta informasi itu adalah pewawancara. Gimana? Kalian sudah paham? Nah, adik-adik, jadi sebelum kita melakukan wawancara, sebaiknya kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan wawancara. Nah, di sini kakak akan memberitahu beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan wawancara. Yang pertama adalah kita mempersiapkan tempat dan waktu kapan kita melaksanakan wawancara. Nah, tempat dan waktu itu kita konfirmasikan kepada narasumber agar kita tidak mengganggu waktu si narasumber itu. Nah, jadi yang kedua adalah kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan kepada narasumber. Kak, kenapa sih kok kita harus mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu? Nah, jadi adik-adik, kita harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang ingin kita dapat dari seorang narasumber tersebut. Kenapa ya kok harus kita mempersiapkan terlebih dahulu? Nah, agar pada saat wawancara kita tidak kebingungan apa saja yang ingin kita sampaikan dan kita tanyakan. Nah, begitu pula agar informasi tidak terlewatkan. Nah, yang ketiga adalah kita mempersiapkan alat pencatatan atau perekaman. Nah, pada saat si narasumber memberikan informasi, kita mencatat dengan buku atau merekam dengan handphone atau alat perekaman lainnya agar informasi yang kita dapat tidak lupa dan pada saat kita menulis kesimpulan, nah kita bisa melihat catatan-catatan atau mendengarkan perekaman. Nah, begitu ya adik-adik. Yang selanjutnya nomor berapa ya tadi? Nomor 4, yakni kita harus bertanya dengan sopan dan baik. Nah, kita harus menggunakan bahasa yang baik pula. Jadi kita di situ harus dituntut menjadi orang yang sopan. Kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kurang sopan terhadap narasumber. Begitu. Yang kelima adalah, nah selesai kita melakukan wawancara, jangan lupa ya adik-adik semua harus mengucapkan terima kasih kepada si narasumber agar si narasumber merasa bahagia dan merasa dihargai oleh kita. Nah, adik-adik jangan lupa lagi, 1, kita harus berpakaian yang rapi pada saat kita melakukan wawancara.
Nah, jadi adik-adik, itu tadi materi tentang wawancara kita kali ini. Nah, tadi kita belajar tentang pengertian wawancara, terus tujuan wawancara, dan hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan wawancara. Tak lupa juga kita tadi juga belajar tentang apa itu pewawancara dan apa itu narasumber. Gimana adik-adik semua tentang materi kali ini? Sudahkah kalian paham? Nah, untuk memahami materi lebih mendalam, silahkan kalian catat di buku masing-masing apa itu pengertian wawancara, nah apa itu tujuan dari wawancara, apa itu narasumber, apa itu pewawancara, dan apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan wawancara. Baik adik-adik semua, materi kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.